Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Desa Galuh, sebuah desa kecil di pesisir Pantura, Jawa Tengah, saat ini terkurung dalam kecemasan akibat pandemi COVID-19. Aktivitas warga melambat, produksi terhenti, dan kebutuhan hidup semakin sulit terpenuhi. Program bantuan pemerintah berupa padat karya seharusnya menjadi penyelamat. Tetapi di tangan Kepala Desa Sapuan dan Sekretaris Desa Mahendra, program itu berubah menjadi mesin pencetak uang haram. Sebelum melanjutkan kisahnya, kalian yang memiliki pengalaman mistis, silakan tulis pengalaman mistis kalian di kolom komentar. Kami akan menyajikan kisahnya untuk kalian. Dengan bantuan perangkat desa seperti Mutiara dan Sinta, mereka memalsukan laporan kehadiran warga yang dipekerjakan di program itu. Tidak hanya itu, pengadaan barang-barang seperti masker, hand sanitizer, dan APD hanyalah tipuan. Mereka mengambil foto barang dari desa lain, lalu membuat laporan pembelian fiktif. Hasilnya, uang masuk ke kantong pribadi. Kehidupan Mahendra berubah drastis. Sepasang motor metik baru terparkir di halaman rumahnya, sementara istrinya, Yuni Saraswati, sibuk memamerkan perhiasan baru. Di balik pintu rumah mereka yang megah, suara gelak tawa penuh keserakahan menggema. Di sisi lain, Mutiara tak mau ketinggalan. Dengan wajah polos, ia terus membantu memalsukan tanda tangan warga. Namun, di balik kegelapan malam, sesuatu sedang bangkit. Ismanto adalah seorang pria sederhana yang kehilangan segalanya. Dia baru saja di PHK dari tempatnya bekerja, sebuah perusahaan konveksi yang terpaksa tutup karena tidak bisa melakukan pemasaran. Tak hanya itu, pandemi merenggut istri dan anaknya. Tubuh kurusnya hanya tinggal dibalut pakaian lusuh, dan perutnya kosong. Setelah ditolak mentah-mentah ketika meminta bantuan ke kantor desa, dia berjalan tanpa arah hingga malam menelan desa. Langkah-langkahnya membawanya ke Gumuk Wingit, sebuah tempat terlarang yang terkenal angker. Pohon-pohon singkong tumbuh liar di gumuk itu. Dalam putus asa, Ismanto mencabut beberapa umbi dan membakarnya di atas api kecil. Saat rasa lapar teratasi, dia meneguk air dari sumur tua di dekatnya. Udara malam mulai terasa semakin dingin. Saat Ismanto berbaring di atas tanah keras, asap putih tipis mulai mengepul dari bekas perapiannya. Mata Ismanto terbuka lebar saat melihat bayangan besar terbentuk dari asap itu. Makhluk menyerupai kelelawar raksasa muncul, matanya merah menyala, dan giginya setajam pisau. Suaranya menggelegar tetapi penuh godaan, "Aku tahu penderitaanmu, manusia. Dunia tidak adil, tetapi aku bisa membantumu mendapatkan keadilan. Bersekutulah denganku, dan kau akan merasakan balas dendam yang manis." Kata makhluk itu, Ismanto yang dilanda amarah dan putus asa, menyetujui tanpa pikir panjang. Beberapa hari kemudian, Mahendra dan istrinya sedang dalam perjalanan pulang dari kota sebelah. Aroma singkong bakar tiba-tiba menyusup masuk ke dalam helm mereka. Mahendra melirik sekeliling, tetapi jalan desa kosong melompong. "Bau apa ini?" tanya Yuni dengan nada khawatir. Namun, sebelum Mahendra menjawab, sosok bayangan kelelawar besar muncul di tengah jalan. Matanya yang merah menyala seperti menembus langsung ke dalam jiwa Mahendra. Dia membanting setang motor ke samping, tetapi bayangan itu hilang secepat kemunculannya. Dengan perasaan was-was, Mahendra mempercepat motornya. Ketakutan mereka belum selesai. Aroma menyengat hand sanitizer kini memenuhi udara. Di depan mereka, terlihat cairan bening menggenang di jalan. Mahendra yang panik menarik rem terlalu kuat, membuat motornya tergelincir. Tubuh Mahendra dan Yuni terpental, kepala mereka menghantam talut sungai. Tubuh mereka kemudian jatuh ke sungai yang dangkal. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Mahendra sempat melihat bayangan kelelawar itu menyeringai dari atas pohon. Jenazah Mahendra dan Yuni ditemukan pagi harinya. Bau menyengat hand sanitizer menempel kuat di tubuh mereka. Prosesi pemakaman berubah menjadi mimpi buruk. Ketika liang kubur digali, cairan bening serupa hand sanitizer mulai mengalir tanpa henti dari dalam tanah. Bau menyengat membuat penggali kubur muntah-muntah. Akhirnya, tubuh mereka dikebumikan dalam liang yang dipenuhi cairan aneh itu. Mutiara menyaksikan kejadian ini dengan wajah pucat. Dia mulai merasa terancam setelah mendengar bisik-bisik warga tentang kematian Mahendra yang ganjil. 2 hari setelah pemakaman, tubuh Mutiara mendadak melemah. Tangannya gemetar tanpa sebab, dan kakinya terasa berat seperti terikat rantai. Pada suatu malam, Mutiara yang tak bisa tidur mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Suara itu berhenti tepat di depan jendela kamar tidurnya. Dengan hati-hati, dia melirik keluar.
Matanya bertemu dengan sosok kelelawar raksasa yang menatap tajam ke arahnya. "Bayar dosa-dosamu," bisik suara itu, dingin seperti es. Mutiara terpekik, tubuhnya terjatuh dari ranjang. Ketika dia mencoba berdiri, kedua kakinya terasa lumpuh total. Dia menangis terseduh-seduh, tetapi rasa takut mengunci suaranya. Sejak malam itu, Mutiara tidak bisa lagi berjalan. Tubuhnya hanya tergeletak di ranjang, sementara pikirannya dihantui bayangan makhluk itu. Kepala Desa Sapuan mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja, tetapi ketakutan mulai menggerogoti batinnya. Beberapa hari setelah kematian Mahendra, Sapuan jatuh sakit. Tubuhnya melemah, dan dia sering bermimpi buruk tentang bau singkong dan hand sanitizer. Pada suatu malam, Sapuan sedang duduk di kamarnya ketika suara ketukan terdengar di jendelanya. Dia berbalik, dan di luar jendela, kelelawar raksasa itu menempel, menatapnya dengan mata merah membara. Sapuan ingin berteriak, tetapi mulutnya hanya mengeluarkan cairan hitam pekat berbau singkong. Tubuhnya menggeliat seperti kesurupan, sebelum akhirnya dia jatuh ke lantai dan tidak bernapas lagi. Sementara itu, Ismanto yang kini hidup serba berkecukupan mulai merasakan konsekuensi dari perjanjiannya. Pada suatu malam Jumat, dia kembali mendatangi Gumuk Wingit seperti yang telah dijanjikan. Di sana, makhluk itu sudah menunggunya. "Waktumu telah habis, Ismanto. Sekarang kau menjadi milikku," ujar makhluk itu sambil menyeringai. Ismanto mencoba melawan, tetapi tubuhnya kaku seperti boneka. Kelelawar itu mencengkeramnya dengan sayap besar, lalu membawanya terbang ke dalam kegelapan. Hingga kini, Gumuk Wingit tetap menjadi tempat yang ditakuti. Warga yang nekat mendekat sering mencium aroma singkong bakar atau mendengar suara tawa mengerikan di tengah malam. Bayangan Ismanto terkadang terlihat berjalan di sekitar gumuk, menjadi pengingat bahwa dosa dan keserakahan tidak pernah benar-benar pergi. Mutiara yang lumpuh total hanya bisa terbaring di ranjangnya. Malam-malamnya dipenuhi jerit ketakutan, sedangkan siangnya dihabiskan dengan tatapan kosong ke langit-langit. Beberapa warga yang iba mencoba menjenguknya, tetapi setiap kali mereka memasuki rumah Mutiara, bau singkong bakar yang menyengat memenuhi ruangan. Para tamu tak sanggup bertahan lama, meninggalkan Mutiara sendirian dengan ketakutannya. Pada suatu malam yang gelap, tanpa angin, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumahnya. Langkah kaki menyeret, suara gesekan seperti rantai beradu, dan bisikan-bisikan samar yang menyerukan namanya. "Mutiara, kau harus membayar." Dengan napas tersengal, Mutiara menoleh ke arah jendela. Bayangan besar kelelawar raksasa itu kembali muncul, menempel di kaca dengan tatapan penuh murka. Tubuhnya gemetar, kakinya yang lumpuh terasa semakin dingin seperti es. "Aku tidak bisa lari, aku tidak bisa lari," bisik Mutiara berulang kali. Namun makhluk itu tidak mendekatinya. Sebaliknya, suara langkah mendekat dari lorong rumahnya. Mutiara mencoba menoleh ke pintu kamar, tetapi tubuhnya seperti terikat, hanya matanya yang bisa bergerak. Pintu kamar berderi terbuka. Dalam kegelapan, muncul sesosok bayangan lain. Wajah itu menyerupai Ismanto, tetapi dengan mata cekung, kulit pucat seperti mayat, dan tubuh yang bergerak aneh, seperti dipaksa oleh tali tak terlihat. "Sudah waktunya, Mutiara," suara Ismanto terdengar serak, penuh dendam. Mutiara ingin berteriak, tetapi suara yang keluar hanyalah gumaman lemah. Ismanto berjalan mendekat, menyentuh kaki Mutiara yang lumpuh. Saat itu juga, rasa sakit yang tak terlukiskan menyerang tubuhnya. Kulit kakinya mulai mengelupas, perlahan mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk. "Ampun, ampun, aku tidak mau mati," teriak Mutiara dengan sisa kekuatannya. Makhluk itu hanya tertawa dingin. Bayangan Ismanto semakin mendekat, dan makhluk kelelawar itu bergabung di belakangnya. Dalam sekejap, kedua sosok tersebut lenyap, membawa Mutiara ke dalam kegelapan. Pagi harinya, rumah Mutiara ditemukan kosong. Tidak ada jejak tubuhnya, tetapi di lantai kamar terdapat bekas luka hitam berbentuk sayap kelelawar, dan bau singkong bakar menguar kuat di udara. Kematian Sapuan, serta Mahendra dan istrinya, dengan tragis ditambah lenyapnya Mutiara menjadi perbincangan seluruh warga Desa Galuh. Gumuk Wingit, yang dulunya hanya menjadi cerita rakyat, kini benar-benar menjadi tempat terkutuk. Banyak yang bersumpah mencium aroma singkong bakar saat melintasi gumuk itu, terutama ketika malam menjelang. Beberapa saksi melaporkan melihat bayangan Ismanto berdiri di atas gumuk, dengan tubuh yang kini penuh luka seperti terbakar. Kadang-kadang, suara tawa dan tangisan bercampur terdengar dari arah gubuk tua, tempat semuanya dimulai. Warga Desa Galuh memutuskan untuk menjauhi Gumuk Wingit. Tidak ada yang berani mendekat,
apalagi setelah kejadian terakhir. Setiap kali ada yang melanggar pantangan, mereka mengaku melihat bayangan kelelawar raksasa itu terbang di langit malam, dengan tatapan merah yang menusuk jiwa. Bau singkong bakar menjadi tanda kehadiran makhluk itu, dan aroma menyengat hand sanitizer seperti mengingatkan pada dosa-dosa para pelaku. Desa Galuh kini hidup dalam ketakutan yang senyap. Bukan hanya karena pandemi, tetapi juga karena bayangan teluh yang ditinggalkan oleh dosa-dosa Sapuan, Mahendra, dan kroni-kroninya. Malam-malam di Desa Galuh tak lagi sunyi. Dalam keheningan, ada yang mendengar langkah kaki menyeret, suara rantai beradu, dan bisikan halus yang mengingatkan semua orang, dosa kalian akan selalu menemukan kalian. Dan hingga kini, bau singkong bakar masih sering tercium di desa itu, membawa teror yang tak berkesudahan. Terima kasih Sobat Tirai Goib, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.